mendengarkan podcast ini. Injil yang sejati, Injil yang murni itu mempersona, saudara. Sebab kalau tidak mungkin orang-orang berani mempertaruhkan nyawa, keluarga, harta mereka. Orang-orang Kristen abad mula-mula yang mendengar Injil yang murni yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang mengenakan Injil itu tidak memiliki gedung gereja, tidak memiliki liturgi seremonial, tidak memiliki organisasi. Ditampar pipi kanan, dia beri pipi kiri. Dikejar dari satu kota, pindah ke kota lain, tidak membalas sama sekali, tidak menghimpun kekuatan untuk menyerang balik, karena dalam kamus hidup orang Kristen tidak ada pedang untuk memberitakan Injil, untuk memperlebar sayap kekristenan. Mereka bisa kehilangan harta, keluarga, dan nyawa, tapi mereka tetap mengikut Tuhan Yesus. Yang oleh karena itu mereka disebut sebagai Kristen, artinya seperti Kristus. Hari ini, saudaraku, banyak orang Kristen yang memeluk agama Kristen tanpa ketertarikan yang benar terhadap apa yang diyakini. Jadi tidak heran kalau orang bisa pindah agama dan mengkhianati Injil kerajaan Allah yang sebenarnya begitu mulia, begitu agung, saudara. Kolose pasal 2 kita baca. Kolose pasal 2, saudara. Dari ayat yang ke-20, saudara. Kolose pasal 2 dari ayat 20 kita menemukan pernyataan yang hebat, ya, dari firman Tuhan, saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini Kristen yang murni, mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh dunia, tidak lagi diikat dengan peraturan syariat dan hidup keberagamaan. Bahkan mesti seolah-olah sudah mati, bukan masih hidup. Terus, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Kekristenan tidak mengenal peraturan-peraturan, saudara. Tidak mengenal hukum-hukum. Tidak memiliki syariat, tidak terbelenggu oleh seremonial atau upacara agama atau liturgi. Terus, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Itu ajaran manusia. Saya kira tidak sedikit orang Kristen hari ini yang berpikir bahwa liturgi itu perintah Tuhan. Tidak ada perintah untuk menyelenggarakan liturgi atau seremonial seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Terus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ketika Paulus menasihati jemaat Kolose pada tahun awal kekristenan muncul, karena ada kebiasaan agama kafir masuk dalam persekutuan orang percaya, seperti agama Yahudi misalnya yang legalistik. Mereka punya peraturan-peraturan, mereka harus melakukan peraturan-peraturan itu sesuai dengan bunyinya. Yang namanya memuji Tuhan itu nyanyi.
Yang namanya tidak membunuh itu tidak menghabisi nyawa orang. Yang namanya berzina itu melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu legalistik. Dan orang-orang Yahudi juga sangat ahli mengkotak-atik hukum dengan bangga atau sombongnya untuk menunjukkan kesalehan dan keagungan agama mereka. Pola keberagamaan Yudaism plus dengan berbagai ritual agama kafir masuk dalam kekristenan. Maka Paulus berkata, kamu seperti seakan-akan masih hidup di dunia, terikat dengan berbagai peraturan-peraturan. Kekristenan itu punya pesona satu, saudara, yaitu menjadi anak-anak Allah yang berkepribadian seperti Bapaknya. Titik. Tidak ada pesona lain. Kristen seperti Kristus artinya berperilaku seperti Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Allah, bukan melakukan hukum-hukum, karena kekristenan tidak memiliki hukum-hukum atau syariat seperti agama Yahudi. Kalau wanita berpakaian harus demikian, mereka harus sembahyang dengan berkiblat ke Yerusalem. Orang Yahudi harus mengadakan ziarah setiap tahun ke Yerusalem, khususnya pada Paskah. Mereka harus berdoa dengan menengadahkan tangan. Mereka mengatur makan apa yang halal dan haram. Dan berbagai peraturan lain. Hari Sabat yang suci, ada hari suci, ada bulan suci. Itu Yahudi begitu ketatnya. Pola-pola keberagamaan seperti itu tidak ada dalam kekristenan. Ini bukan berarti lalu orang Kristen boleh bertindak sesuka-sukanya sendiri seperti orang tidak punya hukum dan kesantunan. Kita lihat dunia barat, orang boleh pakai pakaian, boleh telanjang di tengah jalan. Gereja dibuat semegah-megahnya, mimbarnya dibuat sesakral-sakralnya. Para pemimpin-pemimpinnya kalau memimpin upacara pakai pakaian-pakaian khusus. Gereja kosong, jadi seks shop, toko seks, jadi rumah ibadah agama lain, jadi kafir, jadi kafe. Tuh, karena pesonanya hilang. Tidak ada syariat, tidak ada hukum, bukan berarti lalu sembarangan. Sebab orang percaya itu pesonanya menjadi anak Allah dan berkelakuan atau menjadi anak Allah sebab berkelakuan seperti Bapaknya. Not just to do the law, bukan sekedar melakukan hukum, but to be like, tapi menjadi seperti God, to be like Him, to be like Christ. Orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini hidup suka-suka, apalagi kalau sudah bicara soal kasih karunia, anugerah, seakan-akan orang bisa bebas masuk surga karena Yesus telah mati di kayu salib dan otomatis dia selamat. Pesona saudara apa jadi orang Kristen? Coba lihat tetangga kita, 30 hari puasa, sembahyang dengan tekun jam 4 pagi. Setelah 30 hari puasa, mereka berkemenangan, menyatakan diri menang. Saudara doa kagak, puasa kagak, ngaku menang. Gila enggak? Ngawur enggak itu namanya? Nggak ada hukum lalu boleh pakai pakaian sembarangan. Nggak ada hukum lalu boleh bertindak suka-suka sendiri. Kristen itu seperti Kristus. Kelakuannya bukan hanya baik, bukan hanya legalistik tidak membunuh. Kamu membenci saudaramu, kamu membunuh. Betul nggak? Batiniah yang harus digarap.
Makanya saudaraku, kenapa saya ajak saudara untuk tiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Karena standarnya orang Kristen itu melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, orang harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ilmu agama, you belajar 4 tahun, cerdas, pinter, percaya deh saudara. Nggak usah 4 tahun, setahun, tiap hari belajar ilmu agama. Dilarang begini, ini yang haram, ini yang halal, cara berdoa, cara sembahyang begini. Easy to do. Tapi kalau mendalami pikiran perasaan Tuhan, itu sepanjang umur hidup kita. Itu pesonanya Kristen. Jangan karena tidak ada hukum, tidak syariat, gak ada liturgi, lalu orang suka-suka. Nah ini, gak punya apa-apa, bondo nekat. Yang penting percaya nanti masuk surga. Percaya itu apa? Kalau cuma berkata Yesus juru selamat, itu baru identitasnya. Mestinya lewat proses hidup kekristenan yang benar, saudara dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Dari hidup menyenangkan diri sendiri, hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau yang muda-muda masih mau menyenangkan diri sendiri, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau sudah umur di atas 50 tahun, harus sudah mematikan semua keinginan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Tuhan itu jadi kenikmatan. Maka nyari Tuhan. Kalau nggak ketemu, saudara mau melakukan apa? Tiap hari 30 menit duduk diam. Supaya Tuhan jangan sekedar menjadi fantasi. Fantasi. Cuma jadi fantasi. Didiskusikan, dikhotbahkan, dinyanyikan, tapi tidak ada connect, tidak kontak. Kenapa saya dorong saudara mencari Tuhan tiap hari itu? Supaya saudara mengalami Tuhan. Jangan dikit-dikit datang ke pendeta, doakan Pak, dikit-dikit Pak tolong saya. Loh, pendeta ini bukan mediator Pak, tapi cuman tutor. Mediatornya itu Tuhan Yesus. Kalau dukun bisa ketemu tuyulnya, genderuwo demit, saudara bisa ketemu Tuhan. Tetapi harus belajar firman, supaya jangan jadi mistik. Yang dikit-dikit, suara Tuhan, saya dengar Tuhan bicara. Yang begitu saya tidak percaya. Mendengar suara Tuhan itu setiap saat di dalam batin kita, yang terkristal dalam tindakan. Yang sering-sering Tuhan bicara, udah dah, jangan percaya yang begitu. Itu justru yang palsu. Yang benar itu tenang, tapi kelakuannya menunjukkan keagungan pribadi anak Allah. Jangan nggak ketemu Tuhan. Kristen itu agungnya di situ. Nah, karena keagungan ini tidak ditemukan, nafas jiwanya, intinya tidak didapat, maka diganti dengan gedung bagus, mimbar sakral, liturgi yang dibuat khusyuk, seremonial. Jadi palsu, saudaraku. Kristen abad mula-mula nggak pakai gedung gereja, nggak pakai kebaktian, nggak pakai organisasi, tapi manusianya to be like Christ, seperti Kristus. Itu yang benar. Kita kembali ke Kristen yang benar. Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kalau Anda tidak serius, mohon maaf ya, you nggak usah duduk di sini. You stres, saya juga stres, lihat saudara. Kalau Anda nggak ketemu Tuhan, Anda nggak bisa ngikutin khotbah ini. Anda pikir, wah itu khotbah terlalu sulit, keras.
Banyak kekristenan yang hari ini dianggap standar, sebenarnya bukan kekristenan yang murni. Sedangkan yang saudara anggap ekstrim itu sebenarnya yang standar. Yang standar itu ketika orang Kristen mematikan semua keinginan untuk hanya bisa menyenangkan Tuhan. Kolose 3 loh, ayat 5 yang mengatakan, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu segala sesuatu yang duniawi? Rumah, pengen punya mobil, salah. Makan enak, duniawi. Bukan. Duniawi itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu duniawi. Makanya orang harus mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan. Sebab kalau saudara mengingini apa yang Tuhan tidak ingin, saudara ingini duniawi. Saya lihat satu mobil bagus. Beberapa kali saya nemu naik mobil orang. Duduknya enak, bagus. Wah, saya kepikir kalau mobil ini kayak rumah jalan, saya tidak capek. Kan aku ini banyak jalan. Bisa istirahat dengan mobil ini. Wah, enak nih. Ini kalau saya beli second juga tidak beda jauh dengan mobil yang saya miliki. Tapi rumah saya itu kan di jalan yang sempit, hanya 2 mobil bisa lewat. Parkirnya juga jadi sempit. Saya mikir, wah, kalau saya pindah rumah, saya mampu. Saya jual, saya beli yang lebih besar, kurangnya bisa saya tambahin atau saya cicil, mau bisa, sangat bisa. Tapi apakah ini kehendak Tuhan? Nggak salah loh punya mobil itu atau rumah itu. Sudah waktunya belum? Sesuai kehendak Tuhan belum? Diperkarakan, saudaraku. Soal begitu, Pak. Ini bukan soal besar. Mobil, rumah itu bukan soal besar. Masalah kecil. Tapi apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, itu jadi besar. Amin. Anda tidak punya anak, mau adopsi anak, you tanya Tuhan. Jangan sembarangan. You belum punya jodoh, ngegeratak seperti mujair jatuh ke darat, klepek. Lalu sembarangan pilih jodoh. Hati-hati, engkau akan menyesal. Ya Pak Pendeta, kalau gitu kapan kita dapat? Lu nyari aja nggak dapat. Ya apalagi Pak kalau nggak nyari. Justru nggak nyari biar Tuhan pertemukan pada waktunya. Loh yang sudah nikah jangan bilang amin dong. You amin untuk siapa? Mau kawin lagi kah? Bapak-bapak dari tadi nggak amin kalau soal jodoh, ibu-ibu yang amin. Kenapa? Belum dapat jodoh, jalan saja. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke. Semua harus diperkarakan. Kalau Anda tidak perkarakan itu, bisa salah loh, saudaraku. Jangan punya kesenangan. Ya Pak, kalau kita nggak punya kesenangan gimana? Kesenangan kita harus Tuhan, saudara. Wah nggak bisa Pak. Lah harus bisa dong. Wah itu mah ekstrim Pak. Ini standar. Kalau saudara punya kesenangan itu Tuhan, saudara pasti berusaha untuk mengerti kehendaknya dan melakukannya. Ya kalau hidup cara begitu gimana seneng Pak? Loh, Tuhan tahu saudara dan saya ini bukan monyet. Kalau monyet itu bergelantungan di pohon makan pisang tok. Kita butuh rumah, mobil yang tidak mogok. Tuhan tahu. Makanya Anda sekolah yang rajin anak-anak ini ya. Jadi juara. Kerja keras, cari uang banyak, hemat, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Tapi semua itu bukan untuk kesenangan kita, untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu kita butuh. Maka Tuhan berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Jangan jadi persoalan besar. Yang besar itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan.
Pak, kalau ngikutin Pak Eras bagaimana kita? Orang-orang kaya tidak bisa, nggak mau dengar. Memang orang kaya suka masuk surga. Dia pikir dengan uang dia bisa buat ini, beli itu. Saya juga kadang-kadang udah nggak bisa nahan. Kalau cara hidupmu begitu, please. Kalau di sini gua kasih tahu, you hidup hanya 70 tahun, senangkan hati Tuhan untuk masuk ke kekekalan, waktu yang tidak ada ujungnya di keabadian. Saya juga menggorok diri saya sendiri. Saya menaktikan. Jangan ingini itu. Sudah punya rumah syukur, mobilmu juga bagus. Hah? Kurang apa lagi sih? Saya gorok. Jangan udah tua-tua kawin lagi. Lah, you mau apa sih? Sekarang umur saya 56 tahun. Saya nggak tahu siapa yang lebih dulu, saya meninggal atau istri saya meninggal. Kalau dia lebih dulu, saya sudah berkata saya tidak akan menikah. Aduh Pak, jangan gitu. Ya iyalah, udah umur segini mau ngapain? Meninggal nanti ditunda di langit baru, bumi baru. Kalau ada yang menarik dalam hidupmu lebih dari Tuhan, engkau tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan tidak boleh diprioritaskan. Tuhan itu prioritas saya, Pak. Salah. Tuhan tidak boleh diprioritaskan. Tuhan harus menjadi satu-satunya. Satu-satunya, the only world I have. Bukan prioritas, satu-satunya. Pak, kalau ngikutin Pak Eras gitu, kita gimana hidup? Hidup. Tuhan akan bela hidupmu. Engkau menjadi kekasihnya, percaya. Sulit kamu gagal dan miskin, karena engkau akan membawa kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Kok takut loh, saudara? Kok rasa kurang seneng loh, saudara? Jangan ngitung-ngitung di sini. Kalau aku punya ini, kalau aku beli ini, kalau aku buat ini, aku bahagia. Di luar kontrol Tuhan, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Wah, berat Pak. Kalau saudara di ujung maut, ketika engkau mau menarik nafas terakhir, engkau tahu apa yang saya katakan ini benar. Tapi nggak usah nunggu nanti Anda akan menyesal. Sekarang ini mulai. Saya kalau sudah mulai ada kesenangan, saya nggak bisa nyanyi ini dengan tulus. Waduh, kalau punya gedung gereja, waduh kalau ini nanti, itu pun salah. Tidak kuingini gedung gereja. Wah, untuk Tuhan Pak, ya, untuk Tuhan, tapi aku senang juga. Biar Tuhan yang senang dan aku mengikuti perasaannya. Bukan aku senang, Tuhan ikuti perasaanku. Terbalik. Licik kita seringkali begitu. Tuhan, kalau aku punya mobil, aku mau jemput-jemput orang ke gereja. Tuhan mau dibohongi lagi. Kalau aku punya villa, nanti bikin doa semalam suntuk di villaku. You mau ngakali Tuhan dengan perkataan itu. Kalau engkau berkati aku, Tuhan, aku jadi saksi dalam keluargaku. Sekarang aku miskin begini. Mereka bilang, tuh gara-gara Rehoboth miskin kan? Tuh gara-gara kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, nyatanya begitu. Makanya Tuhan, berkati Tuhan, aku jadi saksimu Tuhan. Mau ngibuli Tuhan loh. Kamu cari kesenangan dengan kekayaan itu. Tuhan, kalau aku tidak punya jodoh, aku nanti jajan-jajan, bikin dosa gitu loh. Kau punya jodoh pun tetap punya dosa, nak. Otakmu ngeres. Jangan ngibuli Tuhan gitu. Tuhan swear deh, kalau aku punya jodoh, aku berhenti berbuat dosa. Otakmu ngeres. Sorry Jack, kalau engkau jadikan Tuhan kesenangan hidupmu, kau baru berhenti berbuat dosa. Matikan tuh keinginan-keinginanmu.
Tuhan, sebelum aku mati, aku mau punya villa. Nggak usah. Kalau waktunya punya villa, beli. Belum waktunya, jangan ingini. Ada yang naik motor ke sini, jangan mikir punya mobil. Itu perkara kecil, nak. Perkara kecil, Bu, Pak. Waktunya punya mobil, beli aja. Masalahnya bukan di mobil atau harga motor, tapi masalahnya apakah yang kau ingini sesuai keinginan Tuhan. That's it. Tuhan, ini kalau aku naik mobil yang bagus, getarannya ini loh Tuhan. Ini kalau getarannya besar begini Tuhan, lama-lama jantungku rontok. Aduh, alasan aja loh. Pinter lo ngomong. Anda itu ya, ngikutin apa yang saya katakan itu nggak jadi miskin. Percaya. Kalau Anda ragu-ragu nih, boleh saya ngomong? Kalau Anda ragu-ragu apa yang saya katakan, awas tuh minggu depan muncul lagi di sini. You cari gereja lain, you ikuti pendeta itu sampai you bener. Kalau you percaya saya katakan ini benar, ikuti. Jangan tunda. Demi keselamatan saudara. Saya galau. Mikirin diri sendiri aja galau. Mikirin orang lain lagi sekarang saya. Jadi rohani itu gak gampang loh saudara. Banyak keinginan-keinginan kita yang muncul di luar kehendak Tuhan. Nih begini saudara, begini nih saudara ya. Saudara dengar baik-baik nih. Kita kan sekarang udah tua nih, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Saya hampir tiap hari olahraga, maka badan saya keras kayak karet. Di luar kota justru olahraga saya kenceng. Beberapa hari ini saya di luar kota bisa 620 kalori. Wah, 500 kalori. Begitu. Di rumah 354, 400 kalori paling. Iya. Ya kadang-kadang sering lebih juga olahraga. Tapi yang membahayakan itu makanan. Udah capek-capek buang kita punya kalori supaya nggak numpuk saudara. Wah, makan. Tapi kalau sudah muncul itu makan enak, bergumul. Waduh, enak ini. Aduh, haus. Gimana? Oke, kali ini. Makan. Habis makan, nyesel. Aduh, tadi kenapa aku makan ya? Besoknya bangun, aduh kenapa semalam aku makan itu ya? Udah lewat. Besoknya lagi, ketemu makan enak lagi. Di kota lain, ini jarang ke kota ini. Ini hanya di kota ini makan ini. Nggak tiap bulan. Aduh, iya ya nggak tiap bulan. Aduh, ya udah kali ini deh. Ini nggak tiap bulan kesini soalnya. Udah, kita embat lagi, jebret. Waktu makannya enak tuh, wah nambah gitu ya. Kadang-kadang kalau lauknya enak, nasi tambah. Kalau kita mesti ngurangi nasi, tapi tambah terus, dikit lagi. Supaya kita sejahtera nggak langsung banyak, dikit-dikit gitu. Kita membuat hati kita sejahtera sendiri gitu. Udah Eras nggak banyak kok, dikit. Nggak banyak kok Eras, sedikit. Saya menenangkan diri saya sendiri. Karena dalam masa jangan banyak-banyak. Enggak dikit ini kok gitu. Tapi banyak sudah lama-lama. Udah kita begak gini. Begak. Buahnya Pak, buahnya udah nggak sanggup. Kita nyesel saudaraku sekalian. Terus ban pinggang kita lubangnya mundur 2. Aduh. Supaya besok keluar kita minum teh jati, udah biar keluar besok, udah keluar besoknya. Malamnya pesta saudaraku sekalian. Ini kalau nggak makan nggak enak dilihat orang. Udah orang ngundang baik-baik, terus Eras ingat kemarin kamu makan banyak, tapi ini kan pesta orang nggak enak sama dia ini. Kita jatuh lagi, makan lagi, nyesel lagi. Saya mikir begini, dunia kayak begitu saudara. Akibat perbuatan ini kan panjang nanti. Stroke, ginjal rusak, macam-macam. Bisa jutaan, puluhan sampai ratusan juta. Cuman gara-gara 20 cm. Coba contoh ekstrim lagi. Di kafe, tawa-tawa terus ada cewek sedih lagi.
lagi nganggur, bibirnya merah, cantik gitu, dilirik-lirik, terus saudara juga, oh. Terus kenalan, tukeran handphone, terus ketemu, wah, terus dibawa ke satu tempat, udah deh tidur bareng, besoknya kena HIV. Kalau hari itu aja nggak usah ngelirik-ngelirik, begitu lihat dolphin, anggaplah ikan dolphin, dilihat bagus tapi nggak usah dipeluk kan gitu. Berani meluk ikan dolphin yang diung, bagus ya, tapi kan peluk kan jarang orang. Dolphin lebih bagus ini, shark, lebih sadis lagi tuh, paling bagus, pak, bahaya ini. Gitu. Nah, gara-gara seneng, orang begini saudara, begini. Waduh, enak ya punya rumah di situ ya, beli. Udah punya rumah, wah di sana juga punya, beli. Waduh, kalau mobil ganti-ganti. Wah, kalau terus tuh. Begitu mati ketemu Tuhan, kamu hanya menyenangkan dirimu. Kamu gak layak jadi anakku. Mestinya prinsip hidupmu adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mampus nggak? Rata-rata saudara begitu loh. Rata-rata ini masih begitu. Itu standar. Ke gereja pun cuma karena meminta tolong Tuhan. Tuhan, aku mau ganti mobil. Tuhan, rumahku banjir. Kenapa saudara tidak begini? Tuhan, aku hanya mau menyenangkan Engkau. Dah. Malaikat berbisik, gimana mobilmu? Biar. Nggak ada yang amin kan? Oh ada, masih berani loh. Benarkah yang saya ngomong ini? Loh kok aminnya pelan loh? Kalau nggak rela saya pulang nih. Saudara nggak saya menyelamatkan saudara? Tidak ada cara lain untuk berkenan. Matikan semua yang duniawi. Semua yang tidak sesuai pikiran perasaan Allah dibuang. Makanya orang mesti mengenal kebenaran, punya kecerdasan roh, supaya nggak mistik, lalu ketemu Tuhan. Connect. Harus saudaraku sekalian. Saya galau karena saya tahu mematikan keinginan daging, keinginan mata itu susah. Tapi tidak ada pilihan lain untuk bisa menyenangkan Tuhan kecuali kita mematikan keinginan kita sendiri untuk bisa memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan, saudaraku sekalian. Bagaimana Tuhan mau ingat saudara? Saudara sepanjang hidup tidak mengingat perasaan Tuhan. Yang boleh ngomong itu orang yang mengingat perasaan Tuhan. Making his smile, yang membuat senyum Tuhan. Kapan kau membuat senyum Tuhan? Satu, waktu Anda dalam keadaan terjepit, engkau tidak mengeluh, engkau tetap mengucap syukur dan tidak menyalahkan Tuhan. Dua, waktu Anda punya kesempatan berbuat dosa, saudara menolak, Anda menyenangkan Tuhan. Tiga, waktu Anda dibenci, disakiti, dilukai orang, Anda tidak membalasnya. Empat, ketika Anda punya kesempatan membela Tuhan tanpa batas, bukan remah-remah, tapi tanpa batas, engkau mempertaruhkan apapun yang kau miliki. Lima, ketika engkau merindukan Dia lebih dari merindukan apapun. Saudara mau dijadikan kekasih Tuhan, bro. Di sini cuma untuk itu. Kalau cuma Kristen yang ke gereja, hilang pesonanya, tidak menarik. Doa kagak, puasa kagak, ngaku berkemenangan. Sinting. Gobloknya nggak kira-kira itu. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Nggak sekolah, nggak belajar mau di wisuda. Orang waras nggak? Pikir baik-baik. Tuhan yang bicara loh. Ini jalan sempit. Tidak ada hasrat yang lain kecuali saudara mau diubahkan Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa ragu-ragu, ini benar atau tidak? Saya kasih tahu, ini benar.
Saudara, nanti di ujung maut Anda baru tahu ini benar. Ketika kau menghabiskan waktumu, tenagamu, uangmu, kelebihanmu hanya untuk kesenanganmu sendiri, engkau baru menyesal waktu itu. Saya ulangi ya, kalau Anda menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu kita bukan monyet. Tuhan juga senang kalau kita senang. Kita boleh jalan-jalan, punya rumah, punya mobil, Tuhan pun tahu, karena hidup kita membawa kebesaran Tuhan. Tapi jangan punya kesenangan, jangan memprioritaskan Tuhan, jadikan dia satu-satunya kesukaan kita. Coba Anda baca dengan nurani yang benar. Nuranimu mesti jujur. Saya mengatakan ini punya kepentingan apa? Gereja besar pun tidak boleh kuingini dan kupikirkan. Wah, gereja sendiri nanti gak usah bayar service charge, gak perlu diusir-usir. Enggak, aku gak mikir ke situ, karena Tuhan belum suruh saya mikir ke situ. Kita lewati aja hari ke hari. Gak ada kesenangan. Di balik itu kalau punya gedung sendiri, oh bangga, senang. Tidak boleh. Itu untuk urusan saya, urusan saudara beda lagi. Tuhan, kalau aku kesepian begini Tuhan, aku kering seperti ikan asin, seperti ikan jambal. Tuhan tahu nak, kalau kamu kesepian kamu susah. Tapi Tuhan mau engkau berikan hatimu dulu untuk Tuhan. Setelah kau berikan hatimu untuk Tuhan, percaya Tuhan tahu apa yang baik untukmu. Lawang cuma 70 tahun kok saudara, membuat berbunga-bunga bagaimana sih? Sudah keburu tua, kita juga tidak punya banyak kesenangan kok saudara. Maka bapak-bapak yang udah berumur di sini, udah jangan macam-macam. Udah umur 70 tahun lebih, mau kawin lagi. Apa sih kamu ini? Urusan apa sih? Pak, kalau kita sungguh-sungguh Pak, mencari Tuhan, ketemu Tuhan, mengerti apa yang Dia kehendaki, kita lakukan. Rezekiku melakukan kehendak Bapa, artinya melakukan kehendak Bapa itu kesenanganku, kenikmatanku. Itu pesona kekristenan. Walaupun tidak punya syariat, tidak punya hukum, tidak punya peraturan seperti agama-agama lain, hati Tuhan itu peraturan kita. Pikiran perasaan Tuhan itu hukum kita. Betapa agungnya orang Kristen seperti ini. Gak mungkin dia pindah agama. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Kristen yang orisinil itu begini Pak, bukan yang boten-boten. Mau kebaktian pakai tepuk tangan, mau tidak, mau pakai piano atau pakai musik lengkap atau tidak, enggak masalah itu saudaraku. Pendetamu mau pakai dasi atau pakai batik, enggak masalah. Saya baru kepikir kapan-kapan saya mau pakai batik aja hari Minggu. Man, kalau belum siap takutnya ini mau kawinan atau mau apa ini. Kalau pendeta mesti pakai dasi, males. Apa harus pakai batik dasi terus pakai selendang begini? Nggak perlu kah? Apa Tuhan itu senang dengan begitu-begitu? Enggak ada urusan yang begitu-begitu. Sorry ya kalau ada yang tersinggung ya. Tapi Pak, tapi apa? Arahkan pikiran jemaatnya untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Paulus berkata di Galatia 2 ayat 1, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kristen itu luar biasa Pak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di barat itu ya, saya lihat orang-orang ya, kelakuannya tidak karu-karuan, tapi kalung salib di dadanya. Wah, betul-betul najis ini orang-orang ini. Kalung salib di dadanya, nembak orang, kepala orang pecah terus. Oh, Jesus Christ. Buset. Aduh. Salib bukan digantung, salib dipikul. Hukuman salib itu Pak, itu hukuman sampai orang yang mengalami hukuman itu mati. Kalau nggak mati diremukkan kakinya sampai mati. Bukan seperti orang Filipina yang bikin seremonial pikul salib begitu kan, ada kan? Di belakang ada ambulan. Betul nggak? Ada ambulan.
Setelah dia termehek-mehek, dipaku setengah mati, coba turun, cabut, turun, iung. Dibawa ke rumah sakit. Diopnam beberapa minggu. Udah pikul salib. Yang pikul salib begitu satu di antara 1 juta, atau enggak? Belum tentu juga. Setiap orang Kristen harus pikul salib. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Dunia disalibkan bagiku, aku disalibkan bagi dunia. Ibu-ibu begitu lihat tas mewah, aku telah disalibkan bagi tas mewah. Emangnya nggak boleh? Beli boleh, tapi jangan jadi kebahagiaan. Jangan sengaja nampang pasang di sini, mereknya ditunjukin jelas, terus sengaja ditunjukin pelan-pelan biar slow motion, biar dibaca. Apa sih yang begitu-begitu? Aduh, itu orang berhenti depan hotel, mobilnya mewah, sengaja pelan-pelan supaya orang tahu ini mobilku. Sengaja itu turun dari mobil pelan-pelan ini, biar dilihat itu mobilnya. Terus dia berdiri lama di mobil, biar tahu ini mobil dia. Terus supirnya diajak ngomong lama, seperti Mr. Bean. Udah begitu, jam tangan yang 2 cm tebelnya itu sengaja dikeluarin, kelihatan dari jauh, tebel. Ada berlian di sampingnya, 9-10 miliar harganya. Matanya rabun kali, pura-pura lama-lama gitu. Lagaknya lo kayak topeng monyet. Terus berliannya ditunjukin. Bacan mah nggak ada harganya di mata dia. Tapi orang Kristen pakai bacannya belagu. Lu baru bacan, lu belagu. Makan tuh bacang sekalian. Ini. Kayak topeng monyet. Sarimin pergi ke pasar. Lu berapa lama hidup sih? Lagak lu. Demi itu kamu korupsi. Kamu kolosi dengan pejabat. Kamu kurbankan rakyat kecil. Hah? Lihat tuh. Dia pikir semua akan berjalan running well. Gak bahaya. Apalagi kalau ketemu pendeta bisa dibeli. Ngundang di rumahnya, suruh mendoakan apa semua. Dia pikir Tuhan bisa dibeli. Kupret loh. Dulu saya termasuk setengah bisa dibeli. Setengah. Sekarang kagak mau gua. Kalau saya kelihatan baik-baik dalam hati saya, lo ya kagak bertobat loh. Awas loh. Sombongnya. Soal kecil mau pakai berlian, mau pakai bacan kayak enggak masalah. Tapi jangan menjadi sombong. Betul enggak? Jangan menjadikan itu kebahagiaanmu. Dunia disalibkan bagimu. Ini benar, Pak. Injil yang murni itu merenggut hatimu supaya dipersembahkan untuk Tuhan. Mengerti saudara? Supaya dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan merasa udah kasih perpuluhan, udah kasih persembahan, udah bayar utangnya Tuhan. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau berkata, cabut jantungmu, taruh di kotak kolektor. Wah, uang banyak nggak ada artinya kalau hatimu masih kau miliki. Ini hal yang sulit, Pak. Harus dimulai dari perkara-perkara kecil. Harus dimulai dari perkara-perkara sederhana. Berjuanglah, saudara. Beberapa minggu ini saya berdoa, saudaraku. Doa terus. Di luar kota saya berdoa sampai tengah malam, sampai pagi. Ada satu suara yang keras di hati saya. Kamu hanya punya satu misi, satu visi, hidup untukku. Ya Tuhan. Irama ini tidak mudah. Tetapi kita bisa melakukan kalau kita sungguh-sungguh. Sedikit sekali. Saya pikir kalau saya tidak menyala dengan sungguh-sungguh, tidak merindukan sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, bagaimana saya bisa menulari orang?
Jadi saya setengah maksa. Kalau nggak maksa nggak bisa. Jadi saya mengerti. Walah, kalau saya maksa aja setengah mati gini, gimana orang yang nggak maksa dirinya? Dunia itu indah di mata kita. Yang maksa diri saja nggak segera benar, apalagi nggak maksa diri. Tapi kalau orang maksa diri itu bisa tambah hari terus, kita tambah berubah, kita bisa mengerti, baru bisa mengerti. Saudara percaya apa yang saya katakan ini benar? Saudara lihat saya galau kayak orang stres. Ya, karena kita ngurusi diri itu susah loh Pak. Merindukan surga tidak punya keinginan itu udah susah Pak. Lalu lihat orang lain, aduh, lebih susah nih orang ini karena sudah terlanjur mencintai dunia. Tapi tugas saya kan membawa saudara. Seberapa senangnya hidup ini. Yang tadi saya beri contoh, aduh nyesel kenapa makan, aduh nyesel, betul nggak? Itu sama dengan hari ini kita ingin apa, sudah ingin itu, ingin yang lain, terus tuh sampai tidak mampu mengingini Tuhan, nggak sanggup mengingini Tuhan. Irama hidupnya sudah salah, tidak sanggup mengingini Tuhan. Makanya ilmu agama mau belajar 3 tahun jadi pinter, dilarang begini, ini halal, ini haram. Oh cara sembahyang itu begini, gampang. Kristen tidak punya itu. Yang dipelajari hati Tuhan, yang dipelajari perasaan Tuhan. Kalau yang ngomong ini tidak pernah sekolah teologi, ayo jangan percaya. Saya sudah belajar teologi ya Pak, saya berprestasi di sekolah tinggi teologi ya, sampai gelar S3. Itu tidak cukup membuat saya menyenangkan Tuhan. Harus nol, from zero, dari nol belajar, tidak mengingini apapun. Kalau anak-anak muda mungkin susah, saya mengerti. Tapi orang tua kalau masih susah, keterlaluan. Sebab kamu mau mati kok masih begitu. Benar. Kesempatan merubah diri ini sangat terbatas. Kalau kesempatan ini berlalu saudara, kita tidak punya kesempatan lagi. Jangan saudara berkata, Pak Pendeta, kita kayak kurang bahan khotbah. Enggak. Kalau soal bahan khotbah, jangan lawan saya saudaraku. Ini bidang saya. Tetapi saudara harus berubah dulu, baru kita akan bertumbuh terus. Siang ini, kalau saudara merasa sebagai orang yang belum sungguh-sungguh mengambil keputusan mencari Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu, hari ini kita bertobat. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk berubah. Saya juga mau bertobat. Setiap hari kita mau berubah. Amin. Terpuji Tuhan.